Yang laki mah dikit banget. Padahal gue kalau ceramah mah ngomelin mak-mak mulu. Perempuan juga diomelin aja. Kenapa? Yang orang sering diomelin tandanya Kenapa? Saya kan pengen Allahumma kita hidup di dunia kan bareng-bareng kayak begini. Saya juga pengen nanti di yaumil qiyamah bareng-bareng. Kenapa? Setiap nasihat adalah an-nasihat dawa, an-nasihat syifa. Nasihat itu obat. Nasihat itu obat. Dan ini adalah sesuatu, setiap nasihat yang disampaikan, kalau dia ngerasa sakit hatinya, berarti benar-benar punya penyakit itu lagi diobatin. Di neraka paling banyak laki perempuan. Nggak sakit hati nggak? Bagus dah kalau sadar. Tapi kan kita juga lagi bingung. Yang laki-laki ini alhamdulillah. Yang namanya perempuan udah tahu neraka paling banyak perempuan, tapi kelakuannya siga setan. Betul. Saya tahajud, saya jujur, saya baru 3 hari pulang umroh, saya belum pulang ke rumah. Saya pulang umroh, terus jalanin dakwah, dan alhamdulillah sekarang istri saya sudah mau melahirkan. Doakan biar sehat afiat, babynya sehat, ibunya sehat, ya. Saya bilang sama Habib Abdullah, Bib, gue belum tidur, lu jangan macem-macem nih. Jangan lu tahan-tahan gue, dari sini gue harus ke Bekasi nih. Nih pagi saya acara juga di Bekasi, terus nih malam acara juga di Bekasi. Bini lagi ngeden, gue tinggalin. Tapi saya cuman punya niat, saya pengen datang ke sini, saya pengen minta doa dari semua, Allah lancarin persalinannya. Amin ya rabbal alamin. Saya bilang setiap pertemuan pasti ada perpisahan, betul? Betul? Tapi perpisahan kita bukan berarti kita terus jauh, bukan. Pertemuan itu awal dari satu kemanfaatan. Ibu bapak datang ke tempat ini dengan niat apa? Niatnya apa? Gue colok lu. Yang pertama Isra, yang kedua hadir haul. Habab Habib, Habab Habib. Habibnya mah bonus. Ada Habib Abdullah yang paling ganteng seceleduk. Tapi alhamdulillah kita kumpul sama-sama di sini. Saya punya niat, Bu. Pak, setiap saya keluar dari rumah saya minta kepada Allah, ya Allah, seberapa banyak pun orang yang hadir di dalam tempat yang mulia ini yang saya ingin datangi, segitu banyaknya catat nama kami satu persatu di dalam pintu surgamu ya Allah. Kadang kan orang kalau jalan keluar rumah doanya malas, kan gitu. Bu, Pak yang dirahmati oleh Allah, ternyata orang tua kita tuh butuh sama kita. Sampai nggak ada pun anak tetap harus bakti kepada orang tua. Bagaimana caranya? Kirimin doa. Kirimin. Saya lagi bingung, acara khol lato-lato masih ada aja suaranya. Sampai ke Mekah ada lato-lato. Di Madinah ada lato-lato. Emang virus dari Indonesia ini. Arab di pinggir jalan, kita lagi mau belanja enggak didengerin, main aja dia. La ilaha illallah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ternyata setiap anak baktinya sama orang tua enggak akan pernah terputus. Kalau pertemuan kita ada namanya nanti adanya perpisahan, tapi antara orang tua dan anak saat dia kembali kepada Allah, bukan yang dinyatakan sebagai hamba yang telah berpisah kepada keluarganya. Setiap hari menunggu daripada doa orang keluarganya yang dia merasakan cintanya saat hidup di dunia. Kadang manusia ini kalau ada warisan insya Allah kita ingat, kalau nggak ada warisan kita nggak ingat. Sedangkan ridhanya Allah ada kepada kedua orang. Buat siapa? Seorang laki-laki.
Seorang laki-laki dia wajib untuk taat kepada kedua orang tuanya walaupun dia udah nggak ada. Tapi kalau seorang istri, ridhonya Allah akan pindah kepada seorang suami tatkala laki-laki menyatakan saya terima nikah dan kawinnya fulanah binti fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Maka haknya orang tua kepada putri tersebut udah nggak ada. Tapi doa seorang perempuan atau wanita, seorang istri kepada orang tuanya tetap bakal sampai. Ridhanya Allah pindah kepada ibu doyan majlis, ibu baca Quran, sholat jidat sampai pindah. Paham bu? Sholat jidat saking seringnya sholat jidat pindah ke belakang, mendem. Nggak taat sama suami, sorga nggak bakal nyampe gitu. Na'udzubillahi min. Saya minta maaf, banyak ibu-ibu pengajian yang hadir majlis sering, hadir pengajian sering, durhaka sama suami juga sering. Tuh lihat perempuan tuh ya, perempuan lagi ngocehnya aja ngomong, kok ngaji sih yang diomongin? Lu nggak ngaji ya nggak apa-apa. Orang Ciledug mah doyan banget sama ngaji. Yang penting seragam baru. Betul pak? Pak saya mau tanya, ibu pada pakai seragam, bapak cobain nggak bajunya? Lu jangan cuman mau bayarnya doang, minimal tidur pakai tuh baju. Mayan kan pak, ada payet-payetnya. Bu, nanti urusan ilmunya Habib Abdullah nanti. Saya cuma bisa menyampaikan sesuatu yang sampainya kepada saya ilmu-ilmunya. Yang namanya ilmunya sedikit, yang penting Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, urusan anak kepada orang tua ini nggak akan pernah terbatas sampai yaumil qiyamah. Urusan istri kepada suami hanya batasan sampai buku KUA. Mantan istri ada nggak? Mantan suami ada, mertua ada mantannya. Sampai yaumil qiyamah gak ada mantan. Sampai kapanpun tidak akan batal wudhu. Sampai kapanpun tidak boleh dinikahi. Mertua gak boleh nikahi. Kenapa? Karena ini udah masuk ke dalam mahram. Terkadang lagi lewat, mantan mertua gue tuh lah, nggak ada mantan mertua, nggak ada anak mantan, nggak ada. Yang ada cuman suami itu. Makanya hidup kita di ngaji kudu bu, harus kita ngaji. Kenapa? Yang pertama, kalau orang sudah tahunya isi nikmatnya di dalam majlis, Allah berikan cahaya di dalam hatinya. 3 hari kita nggak dengar ilmu, mati hati kita, kata Nabi SAW. Kenapa? Karena hati itu tiap hari wajib dikasih siraman. Kalau perut kita butuh nasi, kita butuh makanan, tapi hati juga butuh siraman. Apa itu? Yang pertama nasihat tentang ilmunya. Ilmu yang udah kita tahu dijalanin, pahalanya berlipat kali gandanya. Udah tahu ilmunya tapi nggak dijalanin, dosa besar. Sebentar lagi akan datang bulan suci Ramadan. Ya, ini sekarang kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Yang pertama, jangan pernah memutuskan sambung silaturahminya. Yang lama udah nggak pernah ketemu, cari tahu. Sekarang handphone udah gampang banget. Bib, saya punya orang tua jauh, telepon. Bisa telepon, nggak bisa video call. Video call nggak bisa, ada rezeki samperin. Kenapa? Ini tidak memutuskan tali silaturahmi. Kenapa? Orang yang menyambung silaturahmi karena kemuliaan bulan Ramadan, Allah jaga silaturahminya terus sampai ke dalam surganya Allah. Yang kedua, jauhin perseteruan. Ada teman ngomong salah dikit, ingetin, jangan malah disambut. Kadang perempuan begitu pak. Ini baru ngomong nih, emang aja lu yang begitu. Nah tuh panjang ini nggak boleh.
kasih sesuatu yang baik, saling memberikan nasihat, ya, jauhin perseteruan. Kalau ada salah ya dimaafin dah. Kalau ada masalah gede dikecilin. Ada masalah kecil, orang PA, ada masalah gede dikecilin, yang masalah kecil dihilangin. Lu mah digedein parah banget lu. Emang orang Ciledug doyan ribut apa? Ini yang kedua, jauhin perseteru. Yang ketiga, jangan pernah memutuskan silaturahmi selama 3 hari. 3 hari boleh, silakan. Silakan mutusin silaturahmi 3 hari, nggak apa-apa. Tapi lewat dari 3 hari, Allah cabut keberkahan dari hidup kita. Allah cabut rahmat dari hati kita. Ini hati-hati, ini Ramadan nih. Kalau dia udah yang melanggar syariat, benci nggak apa-apa. Kalau dia melanggar syariat, no, kayak nenek-nenek tadi, no, ngaji nuntut ilmu wajib apa enggak? Sampai Nabi mengatakan carilah ilmu, tuntutlah ilmu sampai ke negeri, bukan sampai ke Ciledug, sampai ke negeri. Betapa mulia ilmu yang wajib kita dapatin. Kenapa? Sampai Nabi mengatakan ke negeri Cina, ada satu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dakwah nyari ilmu sampai ke negeri Cina. Dengar apa kata Nabi Muhammad SAW. Bukan tanda tangan kontrak sama Cina. Kalau yang sekarang kan beda. Ini tanda tangan. Bu, Pak, maaf kita orang Ciledug asli, betul. Tapi semua kita bagaikan karyawan di kampung kita sendiri. Benar. Apa yang kita mau beli susah. Bensin naik, cabai, telur, beras, sembako, ibu naikin, naik aja lu.